Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan, memaparkan hasil, observasi kami, di mata kuliah manajemen retail. Di sini kami ditugaskan di, Yogyakarta. Eee, Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Pertama, Beata Winantia. Setelah itu ada Putri Ustin Yunisa Hasibuan, dan terakhir ada saya sendiri, Laili Latifah. Bisa dilanjut? Oke, di bab pertama akan dibacakan oleh Beata. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan bab 1, tipe bisnis retail, perilaku konsumen, dan strategi retail. Yaitu yang pertama, profil perusahaan retail. Yogya Group adalah sebuah perusahaan retail modern asal Indonesia. Yogya Group merupakan perusahaan retail dengan format supermarket dan departemen store. Gerai ini mempunyai ada menjual berbagai produk makanan, minuman, dan barang kebutuhan hidup lainnya. Lebih dari 200 produk makanan dan barang kebutuhan hidup lainnya tersedia dengan harga bersaing, memenuhi kebutuhan konsumen sehari-hari, terutama bagi masyarakat Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sekitarnya. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan sejarah perusahaan. Yogya ini berawal dari sebuah toko batik di Jalan Ahmad Yani, Kosambi, Kota Bandung, dengan luas toko sekitar 100 meter persegi dan karyawan berjumlah 8 orang. Toko batik yang diberi nama di Jogja ini didirikan dan dikelola secara sederhana. Pada tahun 1972, dengan kerja keras dan keuletan dilakukan pembenahan keinginan dan kebutuhan pelanggan dipenuhi sehingga yang tadinya hanya toko batik itu berubah menjadi toko kelontong. Namun, nama di Jogja tetap dipertahankan, akan tetapi penulisannya diganti menjadi Yogya. Seiring dengan perkembangannya, tanggal 28 Oktober 1982, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, dibuka cabang yang pertama yang berada di Jalan Sunda, nomor 60, dengan luas toko 200 meter persegi dengan 40 orang karyawan. Selanjutnya, tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai hari lahir Toserba Yogya. Lalu visi misi. Visi dari perusahaan retail Yogya yaitu tetap menjadi pilihan utama. Misi dari perusahaan retail Yogya itu setia memenuhi kebutuhan masyarakat, selalu berusaha menyajikan produk berkualitas, unggul layanan, akrab, bersahabat, serta suasana belanja yang menyenangkan. Lalu ada logo dan makna logo. Makna logonya, Toserba Y yang memiliki logo berbentuk 3 unsur menyerupai huruf Y dan berwarna merah dengan paduan warna hijau, tentu memiliki keunggulan merek tersendiri. Toserba Y menambahkan satu unsur yaitu sebuah gambar yang dibuat seolah-olah huruf Y yang merupakan inisial perusahaannya. Tidak hanya itu, dari logo Toserba Y yang berbentuk seolah-olah huruf Y tersebut ternyata memiliki filosofi yang luar biasa, yaitu keseimbangan 3 komponen yang memiliki andil yang sama dalam usaha membangun perusahaan. Toserba Y sangat menghargai 2 komponen lainnya, yaitu mitra kerja dan konsumen. Hal ini terlihat dari bentuk logo yang memiliki sisi yang sama
rata. Kemudian pemilihan warna yang sangat baik menurut peneliti yaitu warna merah. Ya memang warna merah sangat kuat dibanding dengan warna lainnya. Dan warna merah juga dilambangkan sebagai warna kemakmuran, kesejahteraan, dan lain sebagainya yang bersifat positif. Next. Lalu saya juga akan menjelaskan jenis retail. Di bagian jenis retail ini terdapat format retail modern supermarket, yaitu yang pertama ada institusi retail berdasarkan kepemilikan store-based dan non-store-based. Berdasarkan kepemilikan, perusahaan retail Yogya merupakan tipe kepemilikan corporate chain. Corporate chain yaitu suatu kelompok yang terdiri atas 2 atau lebih usaha atau bisnis yang saling berhubungan dalam satu manajemen dan dimiliki oleh suatu kelompok pemegang saham. Bisnis retail yang dijalankan oleh PT Akur Pratama atau disebut juga Yogya Group tergolong industri retail berskala besar yang melibatkan pengecer yang menjual barang-barang dalam skala besar seperti yang diterapkan Yogya Group. Kategori yang dijalankan oleh Yogya Group termasuk dalam Toserba yaitu jenis retail yang menawarkan produk seperti kebutuhan sehari-hari, seperti contohnya makanan dan minuman yang berbentuk kemasan produk. Makanan fresh seperti buah-buahan, daging, sayuran, dan produk-produk kemasan seperti fresh milk, pakaian, obat-obatan yang sudah terkemas dan siap jual. Berdasarkan store-based, Yogya berorientasi pada food oriented. Pada bagian combination store, toko kombinasi adalah toko retail yang merupakan kombinasi antara department store dan general store. General store adalah toko kecil yang menjual makanan pokok yang digunakan sebagai sumber energi. Contohnya roti dan susu. Dan juga berbagai peralatan rumah tangga dan alat-alat elektronik. Persediaan barang yang ada di toko disuplai dari gudang secara rutin sesuai dengan order. Meskipun sama-sama barang persediaan disuplai dari gudang secara rutin, namun general store berbeda dengan convenience store. Perbedaan antara keduanya adalah letak general store tidak selalu berdekatan dengan pemukiman penduduk. General store merupakan toko chains atau jaringan. Meski Yogya merupakan sebuah toko yang cukup luas, namun perusahaan menyajikan produk dengan berbagai jenis berdasarkan kebutuhan produk atau masyarakat saat ini. Lalu berdasarkan non-store based, Yogya Kepatihan berjalan sebagai toko serba ada yang menggunakan strategi pemasaran online. Yogya menyajikan strategi belanja online menggunakan website yang dapat dikunjungi dan diakses oleh semua orang melalui media apa saja. Website yang dapat diakses tersebut menggunakan yogyaonline.co.id. Lalu orientasi harga price assortment. Pada orientasi harga retail Yogya Kepatihan dapat dilihat bahwa retail Yogya Kepatihan termasuk kategori toko kombinasi yang memiliki harga menengah untuk produk yang dijual. Retail Yogya Kepatihan memiliki segmen menengah ke atas, sehingga perusahaan menjajakan produk yang harga cukup ekonomis untuk masyarakat saat ini. Pada assortment, Yogya Kepatihan memiliki luas daerah atau tempat luas.
Retail Yogya Kepatihan memiliki luas ruang singgah. Dapat dikatakan ruangan yang digunakan pada toko ini sangat luas dan dapat mencakup banyak orang. Lalu di sini saya akan menjelaskan juga bagian strategi retail. Strategi retail itu ada 3. Keunggulan kompetitif retail, elemen-elemen strategi retail, lalu yang terakhir ada strategi pertumbuhan retail. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan kompetitif retail. Dalam membangun kompetitif retail, memiliki keunggulan yang berbeda dengan perusahaan retail yang lain, yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Yogya Kepatihan memiliki citra yang baik di mata masyarakat luas dan dikenal oleh masyarakat luas. Yogya dikenal sebagai toko retail yang modern, namun tetap menyajikan produk-produk lokal seperti toko retail ini telah dikenal di dunia internasional. Keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan retail Yogya, yaitu Yogya menyediakan berbagai macam keperluan konsumen yang sangat lengkap. Yogya menyediakan keperluan konsumen mulai dari makanan, minuman, perlengkapan mandi, perlengkapan bayi, pakaian, sendal, perabotan rumah tangga, obat-obatan, dan lain-lain. Lalu elemen strategi. Elemen strategi retail yang digunakan oleh Yogya Kepatihan itu ada analisis situasi, lalu objektif, identifikasi konsumen, overall strategi, aktivitas spesifik, lalu ada kontrol. Lalu ada strategi pertumbuhan retail. Dalam strategi pertumbuhan retail, perusahaan Yogya menggunakan strategi penembusan pasar atau market penetration, yaitu kesempatan penembusan pasar meliputi usaha-usaha langsung terhadap konsumen yang ada dengan menggunakan format retail sekarang. Lalu next. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan bagian segmentasi, targeting, positioning perusahaan retail. Segmentasi demografis itu membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan pada variabel seperti umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, pendapatan, pekerjaan, agama, ras, pendidikan, kebangsaan. Segmentasi geografi mengelompokkan targetnya berdasarkan aspek lokasi, contohnya tempat tinggal calon konsumen. Lalu, segmentasi perilaku merupakan pengelompokan pasar yang didasarkan pada pengetahuan sikap, penggunaan, maupun respon terhadap suatu produk. Pada bagian targeting, itu dari hasil kuesioner bagian profil responden dan segmentasi pasar dapat diketahui target pasar yang akan dituju. Lalu positioning. Positioning atau menentukan pasar yaitu menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atau jasa suatu pasar. Yogya memposisikan perusahaannya berbeda dengan supermarket lainnya, yaitu menjadi supermarket yang berprinsip orientasi pada kepuasan konsumen melalui setiap online atau offline. Lalu ada perilaku konsumen retail. Ini ada tahap proses pembelian konsumen, tipe-tipe keputusan pembelian, lalu yang terakhir usaha retail untuk meningkatkan hedonic needs. Berdasarkan tipe-tipe keputusan pembelian,
konsumen Yogya Kepatihan menggunakan keputusan pembelian berdasarkan pemecahan masalah secara terbatas, yaitu jenis keputusan yang tidak membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mengambil keputusan perbelanjaan. Lalu pada bagian usaha peritel untuk meningkatkan hedonic needs, itu hedonic needs atau kebutuhan hedon adalah kepuasan ketika pembelian memenuhi kebutuhan untuk hiburan, emosional, dan pengalaman. Biasanya hal ini terjadi di department store maupun supermarket. Dalam hal ini, Yogya melakukan diskon untuk musiman atau pembelian dengan harga murah. Lalu pada tahap proses pembelian konsumen itu terdapat tahapan yang diputuskan oleh konsumen pada pembelian pada perusahaan ini, yaitu yang pertama pengenalan kebutuhan, yang kedua mencari informasi retail, lalu yang ketiga evaluasi retail, yang keempat memilih retail, dan yang kelima mengunjungi toko. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, makasih Beata. Oke, selanjutnya di bab 2 akan dilanjutkan oleh Putri. Oke, Putri. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bab 2, yaitu bauran pemasaran retail, dimulai dari strategi lokasi dan multidistribusi retail. Yang pertama ada tipe lokasi. Jadi, Yogya Kepatihan merupakan pusat perbelanjaan yang direncanakan sebab keberadaan lokasinya yang telah dimiliki berbagai cabang pada berbagai daerah provinsi Jawa Barat. Kemudian kedua ada channel atau multi-channel penjualan. Metode penjualan yang digunakan oleh Jogja menggunakan penjualan multi-channel karena merupakan department store yang memiliki cabang lokasi yang telah berada di berbagai daerah yang tadi, yang di Jawa Barat. Nah, salah satunya Yogya Kepatihan ini. Selain itu, Yoga juga menggunakan situs web, katalog, dan melakukan promosi penjualan menggunakan sosial media yaitu Instagram. Yoga Kepatihan ini memiliki akun Instagram sendiri yaitu yoga_kepatihan yang di dalamnya terdapat berbagai promo menarik seperti diskon, sale, dan segala informasi mengenai Yoga Kepatihan. Mereka juga aktif dalam melakukan promosi, baik melalui story Instagram, feed Instagram, dan juga Reels Instagram. Hal ini tentunya dapat meningkatkan penjualan dan mengundang banyak audiens untuk melihatnya. Yang ketiga, ada faktor-faktor pemilihan lokasi. Yoga Kepatihan ini memiliki lokasi yang strategis karena tempatnya dekat dengan pusat pariwisata Kota Bandung yang sangat menarik wisatawan yaitu alun-alun Kota Bandungnya. Hal ini menyebabkan banyaknya konsumen dari luar kota yang berkunjung ke Grand Yoga Kepatihan untuk berbelanja bulanan, bahkan membeli produk-produk sandang pangan yang ditawarkan oleh Grand Yoga Kepatihan. Yoga Kepatihan Bandung ini juga menyediakan area bermain anak sebagai sarana untuk pengunjung yang membawa anak. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai strategi SDM retail. Yang pertama ada proses manajemen SDM, ada rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, kompensasi, dan jenjang karir. Nah, alur proses mengenai manajemen sumber daya manusia pada PT Akur Pratama Yoga ini, yakni dengan mengirimkan CV beserta lamaran kepada HRD Yoga Group sesuai dengan lokasi yoganya berada. Nah, ini ada struktur organisasi yang digunakan oleh Yoga Group. Selanjutnya ada divisi, job,
description dan job specification-nya. Penjabaran kerja, jabatan, dan tanggung jawab dari Yogya Group menjadi sebuah pedoman yang dibuat oleh perusahaan Yogya untuk karyawan agar bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan posisi yang telah ditentukan. Spesifikasi pekerjaan karyawan yang bergabung dengan Yogya Group memiliki kualifikasi minimum yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan job deskripsi yang diminta, yakni berupa identifikasi pengetahuan terhadap produk yang ditawarkan, keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan secara efektif, seperti memiliki gaya komunikasi yang baik, sopan, dan lain semacamnya. Selanjutnya mengenai strategi promosi retail. Di sini ada dua bahasan. Yang pertama ada program promosi. Yogya Group memiliki program promosi jangka pendek dan jangka panjang. Mengenai program promosi jangka pendek, seperti sebagaimana ia melakukan updatean promosi dengan memanfaatkan keadaan sesi saat ini, seperti adanya promo harga khusus Natal dan promo Tahun Baru. Mengenai program promosi jangka panjang itu sendiri, Yogya menyediakan adanya member card sebagai bentuk potongan harga yang dapat dilakukan secara terus-menerus, di luar dari faktor sebagai bentuk mempertahankan loyalitas konsumen. Selanjutnya ada bauran komunikasi retail, promosi yang dilakukan oleh Yogya Kepatihan dengan cara melakukan kegiatan iklan pada berbagai platform online seperti yang tadi saya sebutkan, seperti situs web, brosur, dan sosial media. Oke, pembahasan selanjutnya mengenai strategi harga dan pengelolaan keuangan retail. Pada Yogya ini, metode penetapan harga menggunakan penentuan harga dengan mempertimbangkan keadaan permintaan, keadaan pasar, dan keinginan konsumen. Sebagai contohnya, pada penjualan minyak beberapa pekan lalu yang sempat mengalami kenaikan harga yang membuat berbagai toko retail termasuk Yogya melakukan kenaikan harga pada produk dan membatasi pembeliannya. Namun dilihat secara keseluruhan, Yogya Group menetapkan penawaran harga yang lebih ekonomis didasarkan pada beberapa departemen ALP dan EDLP. Yogya Kepatihan menerapkan high-low pricing dan everyday low pricing pada produk-produknya. HLP biasanya dilakukan untuk menghadirkan diskon-diskon pada hari-hari besar nasional, dan strategi EDLP pada Yogya sekaligus sebagai strategi positioning di mana pelanggan menganggap harga-harga di Yogya cenderung murah yang menjadikannya perbedaan dengan retail lain. Mungkin sekian pembahasan bab 2. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, untuk di bab 3 ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di bab 3 ini adalah manajemen merchandising dan CRM retail. Ada beberapa poin. Yang pertama itu manajemen merchandising, yaitu proses yang dilakukan oleh retail untuk menyediakan barang di dagangan atau merchandise yang tepat, yang akan ditawarkannya kepada konsumen dengan kualitas yang tepat tentunya, dan dalam jumlah dan harga yang tepat, serta dalam waktu dan tempat yang tepat dengan tujuan mencapai sasaran tersebut. Yogya Group juga menerapkan manajemen merchandising untuk meningkatkan kinerja retail tersebut. Oke, selanjutnya adalah analisis tren pasar. Nah, di zaman ini teknologi dan pemikiran bisnis semakin cepat dan canggih. Begini pula pertumbuhan retail di Indonesia pun semakin besar. Bisnis retail di Indonesia yang kian menjamur membuat persaingan semakin ketat. Selanjutnya ada
forecasting penjualan, yaitu memaksimalkan tampilan desain kemasan dan visual merchandising dalam retail, yang merupakan salah satu strategi yang banyak digunakan brand kosmetik impor untuk menarik perhatian konsumen. Seperti yang kita ketahui bahwa informasi yang oleh indera manusia sebagian besar, yaitu 80% informasi diterima melalui visual. Bisa lanjut. Oke, ada manajemen persediaan. Untuk manajemen persediaan ini yaitu merupakan kegiatan perencana dan pengendalian persediaan barang dalam rangka memenuhi prioritas bersaing perusahaan terhadap permintaan konsumen. Dan di sini ada 6 poin. Yang pertama itu bagian gudang. Bagian gudang itu akan mengecek apakah barang kekurangan stok atau tidak. Yang kedua, jika kekurangan stok, maka bagian gudang akan mencetak PO atau pre-order untuk dikirim ke supplier. Yang ketiga, setelah supplier menerima pre-order, maka supplier akan mengirim barang ke bagian gudang. Selanjutnya, bagian gudang akan menerima barang dan mengirim bukti penerima barang ke supplier. Kemudian jumlah stok barang tersebut akan diupdate. Nah, yang kelima ini adalah bagian gudang akan mencatat pengadaan barang tersebut dan supplier akan mengirim invoice kepada pengupdate. Selanjutnya ada variety atau assortment product, yaitu ada kategori produk, national park atau private brand. Untuk kategori di sini ada 4, yaitu sabun, perawatan muka, minuman, dan terakhir makanan ringan. Lanjut. Untuk desain dan layout toko, ada layout toko, yaitu yang pertama layout toko yang digunakan oleh Toserba Yogya adalah grid layout yang merupakan penataan ruang menggunakan rak display yang tertata dengan rapi dan dengan bentuk pola garis lurus. Tipe layout ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu biaya desain tidak terlalu besar, memudahkan untuk konsumen dalam melihat produk, memilih produk, menjangkau produk, dan memudahkan konsumen berjalan menggunakan kereta belanja. Kemudian juga memudahkan dalam memajang berbagai jenis kategori produk. Selanjutnya ada signet dan grafik, yaitu untuk memberikan proporsional signet agar para pengunjung mengetahui terkait informasi diskon dan iklan produk. Yogya juga memberikan informasional signet dalam membantu pelanggan menemukan ruangan yang sedang dicari dengan mudah. Untuk grafik Yogya sendiri memiliki tampilan yang cukup menarik sebagai tembok diberi cat warna, contohnya ya, tembok diberi cat warna putih dan sebagainya lagi diberi cat warna krim muda. Begitu juga dengan lantainya. Yang memiliki kombinasi dari keramik putih dan krim muda. Untuk bagian depan Yogya tersebut memiliki tampilan antara warna oranye, kuning, hijau, dan putih menjadi satu. Warna dari bagian depan Yogya menyesuaikan warna dari logo merek Yogya tersebut. Oke, untuk area fitur sendiri yaitu Yogya Kapatihan memiliki beberapa area fitur seperti memiliki parkiran yang cukup luas dan sudah dilengkapi dengan mesin parkir. Untuk visual merchandising itu yaitu di Yogya sendiri dibuat secara menarik dan kreatif, seperti memberikan tema pada etalase, memberikan manekin pada bagian fashion, dan menyusun buah-buahan segar berdasarkan warna agar terlihat eye-catching. Untuk poin terakhir yaitu atmosfer toko, ada warna, cahaya, aroma, musik. Yaitu di Yogya sendiri memiliki atmosfer toko yang memiliki warna mencolok
dan warna sejuk yang enak untuk dilihat. Tentunya memiliki penataan cahaya yang baik dengan terang lampu yang pas, memiliki berbagai aroma, seperti jika di lantai 1 akan tercium aroma roti dan juga aroma bawaan. Untuk musik, Yogya tidak menyalakan setiap waktu, tetapi kita menyalakan lagu Yogya memiliki lagu dengan berbagai jenis genre seperti R&B dan jazz. Oke. Oke, ini ada lampiran-lampiran depannya dan dalamnya. Dalam ruangan. Oke. Oke, terima kasih untuk kelompok kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penulisan pengucapan, mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.